Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sangat berbahagia sekali. Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan di mana Allah banyak memberikan pahala-pahala untuk kita, di mana Allah banyak memberikan rahmat untuk kita, di mana kita itu dimudahkan oleh Allah untuk bisa memberikan yang terbaik, ibadah-ibadah kita yang terbaik, dan itu Allah mudahkan semuanya. Maka di bulan yang mulia ini sangat tepat ketika kita mengerti dan paham tentang adab-adab berpuasa. Karena itu penting biar kita lebih sempurna, biar kita bisa mendapatkan rahmat Allah yang lebih banyak. Yang pertama adalah tentang sahur. Sahur adalah yang terbaik itu mengakhirkan sahur. Banyak di antara kita yang ketika sahur itu jam 3 gitu ya, tetapi yang terbaik adalah mengakhirkan sahur, sehingga di sana ketika akhir sahur kita masih bisa mendapatkan sholat fajar, dan sebelum sholat fajar sampai sebelum subuh nanti kita bisa berzikir sambil menunggu sholat subuh, dan di situ rahmat Allah juga banyak. Allah juga banyak mengabulkan doa-doa ketika zikirnya itu di antara sholat fajar sampai menjelang subuh. Adab yang kedua itu adalah segera berbuka. Banyak di antara kita yang tidak segera berbuka ketika mendengar azan. Ketika mendengar azan, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita makan dengan kurma. Kemudian setelah kurma masuk baru kita meminum air putih. Dahabatu ma'u wabtalatil uruku wasabatal ajaru insyaallah. Itu doa yang untuk kita, alhamdulillah. Jadi bukan dengan makan minum yang manis-manis yang mungkin kalau di kita itu sering dengan berbuka dengan kolak, berbuka dengan es buah, berbuka dengan teh manis gitu ya. Rasul mengajarkannya adalah dengan makan kurma kemudian minum dengan air putih. Berikut yang tidak kalah penting adalah tidak memperbanyak makanan. Kadang-kala ketika kita puasa seharian itu kita hanya mikir bagaimana puasa nanti itu kita puas, sehingga seharian kita berpikir bagaimana kita itu mengumpulkan makanan-makanan yang kelihatannya disukai dan kelihatannya bisa enak dimakan. Padahal Masya Allah ketika kita berpuasa kemudian berbuka itu bahagianya luar biasa. Hanya dengan meminum air putih saja Masya Allah haus, kemudian capek, kemudian lemas, mulai yang seharian tadi kita rasakan itu Masya Allah selesai sudah. Maka tidak boleh kita itu berlebihan di dalam menghidangkan makanan. Secukupnya, cukup untuk menghilangkan dahaga, menghilangkan haus, dan bersyukur kepada Allah atas apa nikmat yang Allah berikan pada hari itu. Berikut ya yang terbaik yang ingin saya sampaikan adalah ketika berpuasa itu Allah banyak menyediakan pahala, Allah banyak menyediakan kebaikan-kebaikan. Maka tidak hanya puasa itu tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi bagaimana puasa itu menahan. Jadi menahan hawa nafsu kita tidak marah, kita berlaku tetap ketika ada masalah, tetap kita yang keluar dari mulut kita itu juga kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, dan kita tetap ramah kepada orang dalam apapun pada hari itu yang kita lakukan, yang kita hadapi itu dengan menahan. Sampai Rasulullah mengajarkan ketika berhadapan dengan orang dan mungkin timbul akan marah, maka sampaikanlah saya sedang puasa.
Maka biasanya setelah itu amarah meredam. Dan di situ banyak diajarkan bagaimana kita beribadah. Kita menjaga betul waktu-waktu kita supaya tidak berlalu dengan sia-sia. Maka yang pertama, sholat tepat waktu. Harus gitu ya, dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tepat waktu. Kalau bisa berjamaah, bismillah. Ramadan itu saat yang tepat untuk kita latihan sholat berjamaah. Yang perempuan mungkin di rumah, tetapi ahsan juga ketika Ramadan itu kita berbondong-bondong di masjid, karena itu bagian dari syiar agama Islam supaya orang lain tuh paham bagaimana meriahnya, bagaimana kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dengan sholat tepat waktu. Kemudian ibadah yang lain itu sholat malam. Sholat malam itu juga kalau di bulan Ramadan namanya taraweh, tetapi tarawehnya Rasulullah itu tidak sekedar di masjid. Rasulullah mengajarkannya di masjid supaya para sahabat tidak merasa keberatan. Hanya dengan sholat 11 rakaat atau ada juga yang 23 rakaat. Tapi sebetulnya Rasulullah ketika sudah di rumah, beliau sholat. Sholat sepertiga malam terakhir beliau mendirikan sholat sampai kadang kakinya bengkak-bengkak. Nah itu sholat. Taraweh jangan sampai putus. Kadang-kala awal-awal Ramadan itu jamaahnya banyak, tetapi baru seminggu itu softnya maju, bukan majunya jadi banyak, tetapi majunya malah semakin sedikit. Kita jaga insya Allah 30 hari bersama Ramadan kita bisa sholat taraweh berjamaah di masjid. Berikutnya adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu juga latihan-latihan kita untuk dekat dengan Allah. Semua biasanya orang itu berlomba-lomba, yang tidak pernah baca Al-Quran mereka juga ke masjid untuk baca Iqra. Kemudian yang biasa baca Qurannya mungkin selembar 2 lembar, tapi di masjid setelah setelah sholat tarawih biasanya ada kelompok-kelompok yang itu mereka bersemangat untuk khatam selama Ramadan. Perbanyak kita tilawah. Yang tidak kalah penting adalah sedekah di bulan Ramadan. Kebiasaan mungkin barangkali ibu-ibu keluarga yang biasa bersedekah di pagi hari, lakukanlah. Rasulullah ketika bulan Ramadan itu sedekahnya Rasulullah di bulan Ramadan melebihi angin bertiup tuh, Masya Allah. Angin bertiup kayak apa sih ya? Bertiup gitu ya. Jadi sedekah di sini yang dimaksudkan bukan sedekah yang berupa memberi uang atau memberi takjil atau memberi buka kepada orang lain, tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sedekah yang kita lakukan berupa memberi buka kepada orang lain, kemudian memberi sedekah kepada orang lain, iya, tetapi semua kebaikan yang ada. Jadi semua bismillah, niat karena Allah. Dalam surat At-Taqwa 183 Allah menyatakan la'alakum tattaqun, bahwa puasa itu adalah dalam rangka fokusnya adalah menjadikan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Maka takwa yang paling tinggi itu adalah takwa bagaimana hati kita, pikiran kita, semua raga kita itu semata-mata karena Allah, semata-mata hanya zikir kepada Allah, semata-mata hanya ingat karena Allah. Dan disitulah kita mengingat, kita menginginkan ridha Allah sampai kepada kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga adab-adab di bulan Ramadan ini bisa kita lakukan dengan istiqomah, bisa kita lakukan dengan komitmen. Allah hanya memberikan jatah Ramadan itu hanya 29 atau 30 hari. Maka bismillah kita niatkan bersama. Ramadan kita ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.